Buat yang mau nonton semua pertandingan bola gratis, termasuk Liga Champions, Premier League, La Liga, langsung cek link di deskripsi ya. Bayangkan, sudahlah cicilan banyak. Kamu malah pilih jadi fans Real Madrid. Habis gelap terbitlah terang. Itulah kalimat R.A. Kartini, yang dimana setelah masa-masa sulit, pasti akan datang masa yang baik. Tapi tidak untuk Real Madrid. 3 pertemuan, 3 kekalahan, dan jika skornya digabungkan akan menjadi 12-4. Terakhir mereka kalah kemarin di final Copa del Rey. Barcelona musim ini memang lost doll. Tak perlu dijelaskan lagi, semua orang mengerti betapa mengerikannya Barcelona musim ini. Di musim yang akan segera berakhir ini, performa Blaugrana terus meningkat. Kalau boleh diibaratkan, mereka seperti apotek tutup, gak ada obat. Tim asuhan Hansi Flick itu memang seperti orang kerasukan setan setiap kali bertemu rivalnya, terlebih lagi jika sudah bermain di partai final. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Barcelona berhasil meraih gelar kedua musim ini setelah menjuarai Copa del Rey 2024-2025. Kemenangan ini datang setelah mereka sukses mengalahkan Real Madrid 3-2 di final yang pada Minggu 27 April 2025. Laga final ini menyajikan pertandingan yang dramatis, di mana Barcelona harus bekerja keras untuk meraih kemenangan. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2 setelah waktu normal, dan Barcelona akhirnya keluar sebagai pemenang setelah mencetak gol ketiga di babak extra time. Ini menjadi gelar kedua bagi Barcelona setelah mereka meraih Supercopa de España 2025 pada Januari lalu. Kemenangan ini semakin memperkuat dominasinya di kompetisi domestik Spanyol dan menunjukkan performa solid tim di berbagai turnamen. Gelar Copa del Rey ini juga menambah koleksi trofi Barcelona, memperpanjang tradisi mereka sebagai tim yang sukses di turnamen ini. Dengan 2 gelar dalam satu musim, Barcelona semakin percaya diri dalam menghadapi tantangan di kompetisi lainnya. Barcelona melangkah ke final dengan performa yang mengesankan. Meskipun menghadapi lawan berat seperti Real Madrid, gol-gol dari Pedri pada menit 28, Ferran Torres menit 84, dan Jules Koundé menit 116 memastikan Barcelona meraih kemenangan. Pertandingan ini bukan hanya menunjukkan kualitas permainan Barcelona, tetapi juga mental juara yang ditunjukkan oleh tim. Dengan hasil ini, Barcelona menambah koleksi trofi Copa del Rey mereka menjadi 32. Dengan 2 gelar yang sudah diraih, Barcelona kini semakin percaya diri untuk melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi lainnya musim ini. Barcelona masih berpeluang meraih 2 gelar lainnya. Mereka sekarang memimpin klasemen La Liga dan akan menghadapi Inter Milan di semifinal Liga Champions. Namun di balik kesuksesan ini, Barcelona sebenarnya perlahan-lahan mulai keluar dari krisis keuangan yang sempat menghantui mereka beberapa tahun terakhir. Tim raksasa Catalunya bahkan sempat dirumorkan terancam bangkrut karena tak mampu melunasi hutang yang menggunung. Sementara itu, pembiayaan operasional skuad terus membengkak karena dipadati banyak pemain bintang bergaji mahal. Kondisi tersebut membuat kubu Joan Laporta banting tulang mencari sumber pemasukan dengan menarik tuas ekonomi berkali-kali demi menyelamatkan klub dari kematian finansial. Krisis finansial ini juga mengharuskan Barca melepas beberapa pemain bintang guna melonggarkan pengeluaran. Paling krusial tentu saat terpaksa melepas Lionel Messi 4 tahun silam karena struktur gajinya tak bisa lagi ditopang klub. Namun, secara berangsur-angsur, Barcelona memperbaiki kondisinya lewat deal-deal penting dengan sponsor utama. Di ranah teknis, kehadiran Hansi Flick sangat membantu untuk menggembungkan isi brankas. Saat direkrut Barca pada akhir Mei tahun lalu, pelatih asal Jerman Real berkorban besar secara finansial. Sadar keuangan klubnya sangat karut-marut, Flick bersedia gaji hanya 3 juta euro per musim atau setara 57,6 miliar rupiah. Itu pun baru angka kotor. Kalau cuma menghitung pendapatan bersih, mantan pemain dan pelatih Bayern Munchen itu hanya mengantongi setengah atau 1,5 juta euro sebagai upah pokok. Nilai sebanyak itu bisa dibilang UMR bagi pendapatan pelatih di Liga Spanyol. Carlo Ancelotti misalnya, mengantongi gaji bruto sekitar 11 juta euro atau nyaris 4 kali lipatnya upah Hansi Flick.
Akan tetapi, modal upah kecil itu justru bisa menghasilkan prestasi besar. Flick berhasil mengantarkan Barcelona memenangi gelar Piala Super Spanyol dan yang terbaru Copa del Rey dengan mengalahkan Real Madrid di final. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Barcelona mulai kembali menemukan identitasnya sebagai tim besar. Meskipun masih dalam tahap membenahi banyak aspek di luar lapangan. Di bawah kendali Hansi Flick, perlahan tapi pasti, Barcelona menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim yang mudah diremehkan. Aura keperkasaan yang sempat pudar kini mulai terlihat kembali di setiap pertandingan. Banyak tim di Spanyol maupun Eropa kini mulai sadar bahwa Barcelona dengan filosofi baru di bawah Hansi Flick sedang membangun kekuatan yang bisa mengancam dominasi lawan-lawannya. Mereka bukan hanya menang trofi, tapi juga membangun mentalitas pemenang, memperkuat fondasi, dan menebar ketakutan terhadap siapapun yang akan menghadapi mereka. Bagi Barcelona, ini bukan sekedar soal meraih gelar, tapi tentang mengembalikan nama besar klub ke tempat yang seharusnya, yaitu di puncak sepak bola dunia. Dengan kemenangan Copa del Rey dan Supercopa de España, peluang Barcelona untuk meraih 4 gelar dalam satu musim kini semakin terbuka lebar. Tim ini tidak hanya memperlihatkan ketangguhan di dalam lapangan, tetapi juga mental juara yang makin solid di bawah Hansi Flick. Di La Liga, Barcelona berhasil unggul 4 poin dari Real Madrid, memberikan mereka keunggulan yang krusial dalam perburuan gelar Liga. Menyisakan beberapa pertandingan penting, Barcelona kini berada di jalur yang tepat untuk merebut gelar domestik mereka yang ke-28, sesuatu yang bisa mengubah sejarah sepak bola Spanyol tahun ini. Dengan skuad yang semakin matang dan peran penting dari para pemain seperti Pedri, Lewandowski, dan Jules Koundé, Barcelona menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi tim yang tangguh di Liga, tetapi juga punya mentalitas pemenang untuk menuntaskan persaingan sengit dengan tim-tim besar lainnya. Sementara itu di Liga Champions, Barcelona sudah mengamankan satu tempat di semifinal, di mana mereka akan bertemu dengan Inter Milan, salah satu lawan yang selalu membawa tantangan tersendiri. Namun, sejarah menunjukkan bahwa Barcelona cenderung lebih unggul ketika bertemu dengan Inter, sebuah statistik yang bisa memberikan tambahan rasa percaya diri bagi tim. Barcelona memiliki catatan apik dalam menghadapi tim asal Italia tersebut di babak-babak krusial Liga Champions, dan faktor tersebut bisa menjadi salah satu kunci penting dalam perjalanan mereka menuju final. Meskipun Inter Milan adalah tim yang tak bisa dianggap remeh, Barcelona punya pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan untuk menembus final. Apalagi dengan motivasi yang tinggi untuk menambah satu lagi trofi besar ke dalam koleksi mereka musim ini. Tidak hanya soal sejarah, tetapi juga soal bagaimana tim ini tampil di bawah tekanan besar. Dari faktor-faktor yang ada, bisa dibilang Barcelona berada di posisi yang lebih kuat untuk terus melaju dan mengalahkan setiap lawan yang mereka hadapi. Jika Barcelona mampu melewati Inter Milan dan meraih gelar Liga Champions, ditambah dengan keunggulan mereka di La Liga, tidak ada yang mustahil untuk mereka menambah koleksi trofi. Peluang ini memberikan Barcelona kesempatan emas untuk menorehkan sejarah baru, tidak hanya di Spanyol, tetapi juga di Eropa dan dunia.